Halo, perkenalkan nama saya Sergio Vantra Ferry dengan NIM 1100120140140854. Perkenalkan, nama saya Divian Rea Evangelika dengan NIM 11001201301304. Baik, perkenalkan nama saya William Rodogu Silalahi dengan NIM 11.120.130.416. Nama saya Stroftali, NIM saya 1100140140140351. Perkenalkan nama saya Agung Budi Wibowo dengan NIM 110001120140340345. Perkenalkan, nama saya Maria Latifa dengan NIM 11.120.140.753. Ya, ini terkait sumber air bahan baku PDAM Tirta di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat diduga tercemar limbah merkuri akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah di Kecamatan Kebun Agung dan Kecamatan Pacitan diduga disebabkan oleh penggundulan hutan di Gunung Mapan yang ada di Kecamatan Kebun Agung. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Deklarasi Stockholm merupakan salah satu deklarasi terpenting dalam sejarah yang mengenalkan dunia pada hukum dalam aspek lingkungan. Deklarasi ini dibuat oleh Konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan diadakan di Stockholm, Sweden pada Juni tahun 1972. Deklarasi tersebut dipertimbangkan sebagai deklarasi pertama yang menyinggung mengenai perlindungan terhadap lingkungan dan alam sekitar. Oleh karena itu, diperkuat dengan video berita yang sudah kami sampaikan, kita jadi mengetahui betapa pentingnya deklarasi Stockholm karena deklarasi tersebut menyadarkan dunia akan masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitarnya. Deklarasi Stockholm sendiri menghasilkan 26 prinsip mengenai perlindungan lingkungan. Tapi dalam video ini kita hanya akan berfokus pada prinsip kedua, yaitu Management of Natural Resources atau sumber daya alam harus dijaga. Perlindungan dan perbaikan lingkungan merupakan isu utama yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Oleh karena itu, prinsip ini bertujuan untuk memperbaiki dan memajukan sumber daya alam dan ekosistem serta mempertahankannya untuk generasi yang akan datang. Prinsip ini juga merupakan prinsip yang sifatnya berkelanjutan atau terus-menerus. Dengan begitu, timbul satu pertanyaan, yaitu bagaimana pelaksanaan prinsip kedua tersebut di Indonesia? Pada dasarnya, pengelolaan sumber daya alam memiliki dua prinsip. Salah satunya adalah prinsip lestari. Prinsip lestari itu sendiri yaitu dalam pemanfaatan sumber daya alam harus tetap berpegang kepada kelestarian fungsi lingkungan hidup. Artinya, kelestarian mesti dilakukan dengan memperhatikan dan menjaga sifat asli serta bentuk ekosistem dari sumber daya alam yang dieksploitasi. Jangan sampai terganggu apalagi sampai rusak. Lestari dalam penggunaan sumber daya alam juga berarti penggunaan sumber daya alam harus senantiasa dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional di semua sektor dan wilayah. Kenyataannya di lapangan, praktik eksploitasi berlebih dan perusakan lingkungan masih lumrah terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, deforestasi hutan di Indonesia menduduki peringkat tertinggi ketiga di dunia pada tahun 2018. Sejak tahun 2015, sekitar 30% hutan konservasi rusak akibat perambahan hutan oleh masyarakat. Para peneliti mencatat bahwa tingkat kehilangan tutupan pohon di Indonesia telah menurun sebesar 60%. Selain itu, hilangnya hutannya primer di lahan gambut yang terlindungi juga telah turun hingga 88% antara tahun 2016 dan 2017. Belum lagi luasan padang lamun di kawasan pelindungan laut Indonesia masih terancam rata-rata dari 58% menjadi 48% pada tahun 2016 dan 61% menjadi 55% pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan faktor dari berbagai aktivitas manusia seperti reklamasi pantai, polusi minyak, penambangan pasir dan karang, kualitas air yang buruk, serta pencemaran sampah. Prinsip yang kedua dalam pengelolaan sumber daya alam adalah prinsip optimal, yaitu prinsip yang memanfaatkan sumber daya alam dengan cara mengambil kekayaan sumber daya alam secara menyeluruh dan memaksimalkan keuntungannya, tetapi tetap meminimalkan kerugian yang timbul dari pengelolaan sumber daya alam tersebut, sehingga generasi yang akan datang tetap dapat merasakan
manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa, entah itu kekayaan alam hayati maupun kekayaan alam non-hayati. Indonesia memiliki tanah yang subur, yang siap untuk ditanam berbagai jenis tanaman. Indonesia juga memiliki kekayaan wilayah perairan yang begitu luas, yang mencapai 7,9 juta kilometer persegi, yang memiliki potensi yang begitu besar. Namun pada kenyataannya, negara Indonesia masih belum dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, di bidang pertanian, negara Indonesia masih sering mengimpor produk-produk pertanian seperti beras, kedelai, jagung, dan produk-produk pertanian lain dari luar negeri. Hal ini dikarenakan produk-produk pertanian dalam negeri memiliki harga jual yang mahal daripada harga jual yang dimiliki produk-produk impor, produk-produk pertanian dari luar negeri. Sehingga para pengusaha lebih memilih produk-produk impor daripada produk-produk pertanian dari dalam negeri. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kesejahteraan para petani di Indonesia relatif rendah, yaitu kurangnya minat dari para penduduk terhadap para petani. Selanjutnya, faktor apa saja yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak terrealisasinya prinsip kedua dalam deklarasi Stockholm di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, keterbatasan Indonesia di bidang teknologi, sehingga belum bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya secara maksimal. Sebagai contoh, pada bidang perikanan, Indonesia tidak bisa mengoptimalkan kekayaannya, dan di sini malah negara lainlah yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Sebagai contoh, kita memiliki perairan laut yang sangat luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya diantaranya di perairan Garut Selatan dan Sukabumi, di mana terdapat ikan tuna yang harganya bisa mencapai ribuan dolar jika Indonesia dapat mengolahnya secara maksimal. Namun, karena Indonesia tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai untuk mengolahnya, kita hanya bisa mengekspor hasil laut dalam kita itu secara mentah, tanpa bisa mengolahnya lebih lanjut. Sedangkan negara lain yang memiliki ilmu dan teknologi yang lebih memadai, yang mengolah dan mendapatkan keuntungan lebih dari hal tersebut. Hal ini pula yang membuat keberadaan industri hulu di Indonesia dinilai masih kurang, sehingga membuat keterbatasan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya. Selanjutnya, faktor yang mengakibatkan tidak terrealisasikannya prinsip kedua dalam deklarasi Stockholm di Indonesia, yaitu yang kedua, kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi hambatan-hambatan untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal. Peraturan atau kebijakan pemerintah saat ini dinilai cenderung lebih memperkaya investor-investor asing yang pada akhirnya lebih banyak mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia karena orientasi pemerintah hanya kepada ekspor tanpa memandang kecukupan di dalam negeri sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam. Hal ini mengakibatkan eksploitasi alam yang salah dan berlebihan oleh oknum-oknum tertentu sehingga mengakibatkan kerusakan alam yang membuat potensi alam yang dimiliki semakin berkurang. Lalu bagaimanakah penyelesaiannya? Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, perlu adanya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup, Indonesia sendiri telah menetapkan undang-undang yang meletakkan ketentuan-ketentuan pokok untuk menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ada beberapa landasannya diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU HELHA. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH.
Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia, tiap tindakan yang dilakukan haruslah berlandaskan pada undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Karena pada dasarnya, isi undang-undang tersebut telah dirancang untuk mengatur kehidupan bernegara sesuai dengan moral dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, serta bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Selain itu, edukasi mengenai pelestarian sumber daya alam dan lingkungan terhadap warga negara Indonesia juga berperan penting dalam membangun masyarakat yang memiliki wawasan peduli lingkungan serta sadar akan bahaya yang mengancam pada pengelolaan sumber daya alam yang buruk.